Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga hari ini saudara semua dalam keadaan yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Saya sangat senang bisa kembali menyapa saudara dalam renungan hari ini. Dan saya merasa bahwa setiap kita pasti pernah mengalami momen ketika kita merasa ragu atau bahkan berusaha melawan rencana Tuhan dalam hidup kita. Mungkin saat ini saudara sedang merasa bingung tentang langkah hidup yang harus diambil, atau mungkin sedang berusaha menghindari sesuatu yang Tuhan ingin agar kita lakukan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita seringkali seperti Yunus mencoba mengintervensi rencana Tuhan. Apakah kita bisa menghindar dari apa yang Tuhan rencanakan? Mari kita simak bersama firman Tuhan yang akan membuka hati kita hari ini. Tentu saja sebelum kita melanjutkan, mari kita mulai dengan berdoa dan memohon bimbingan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan pada kami untuk merenungkan firman-Mu. Kami memohon agar Engkau membuka hati kami agar dapat memahami kehendak-Mu dan memberi kami keberanian untuk mengikuti rencana-Mu dalam hidup kami. Bimbing kami agar hidup kami dapat sesuai dengan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bersandar pada kasih dan tuntunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita buka Alkitab kita dan membaca ayat yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Ayat yang akan kita baca adalah dari kitab Yunus, pasal 1 ayatnya ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Pada ayat ini, kita membaca tentang Yunus, seorang nabi Tuhan yang diberi perintah untuk pergi ke kota Niniwe dan memberitakan pertobatan. Namun, Yunus merasa tidak nyaman dengan panggilan Tuhan tersebut dan memilih untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yunus berpikir, dengan melarikan diri, dia bisa menghindar dari tugas yang sulit ini. Namun, cerita ini menunjukkan bahwa meskipun Yunus berusaha keras untuk menghindar, Tuhan tetap berkuasa dan memiliki rencananya yang tak terbantahkan. Ada dua hal penting yang bisa kita pelajari dari cerita Yunus yang mencoba mengintervensi rencana Tuhan ini. Makna pertama, manusia sering berusaha melarikan diri dari rencana Tuhan. Mungkin saudara bisa merasakan apa yang dialami Yunus. Ada kalanya Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Mungkin itu tugas yang terasa berat atau tantangan yang membuat kita takut. Kadang-kadang kita merasa lebih nyaman memilih jalan lain yang tampaknya lebih mudah atau lebih sesuai dengan keinginan kita. Yunus merasa bahwa pergi ke Niniwe adalah tugas yang berat dan tidak nyaman. Jadi dia memilih untuk menghindar dengan pergi ke Tarsis. Bukankah kita juga sering melakukan hal yang sama? Ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani, atau ketika kita tahu Tuhan ingin kita mengubah sesuatu dalam hidup kita seringkali merasa enggan, dan bukannya mengikuti rencana Tuhan, kita malah mencoba mencari cara untuk menghindarinya. Saudara, kita harus ingat bahwa meskipun kita berusaha lari dari rencana Tuhan, kita tidak bisa menghindar dari panggilannya. Tuhan mengetahui segala sesuatu, dan rencananya lebih baik daripada apapun yang bisa kita rencanakan. Sebagai contoh, jika Tuhan ingin kita berbicara tentang kasih-Nya kepada seseorang, kita mungkin merasa tidak mampu atau takut ditolak. Tapi kita harus ingat, bukan kita yang akan mempengaruhi hati orang itu. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Tugas kita hanyalah untuk taat dan mengikutinya. Makna kedua, mengabaikan rencana Tuhan membawa konsekuensi. Ketika Yunus memilih untuk melarikan diri, dia menghadapi badai besar di tengah laut. Tuhan mengirimkan angin badai yang hebat untuk mengingatkan Yunus bahwa tidak ada yang bisa menghalangi kehendak-Nya. Yunus mencoba menghindari kehendak Tuhan, tetapi pada akhirnya dia mengalami kesulitan besar karena keputusan yang dibuatnya. Apa yang bisa kita pelajari dari sini?
Mengabaikan rencana Tuhan bukan hanya menyebabkan ketidaknyamanan bagi kita, tetapi juga dapat membawa konsekuensi yang lebih besar dalam hidup kita. Dalam hidup ini, kita mungkin merasa nyaman dengan pilihan kita sendiri, tetapi ketika kita melawan Tuhan, kita bisa menghadapi badai dalam kehidupan kita. Mungkin itu dalam bentuk kesulitan finansial, hubungan yang tidak harmonis, atau bahkan rasa cemas yang terus-menerus. Kehidupan yang tidak selaras dengan rencana Tuhan seringkali meninggalkan kekosongan dan ketidaktenangan dalam hati kita. Saudara, mari kita ingat bahwa Tuhan adalah sumber damai sejahtera kita. Ketika kita mengikuti rencananya, meskipun penuh tantangan, kita akan merasakan kedamaian yang sejati. Lalu, bagaimana kita dapat menerapkan pelajaran dari cerita Yunus ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita lihat ilustrasi berikut. Bayangkan seorang pengusaha muda memulai bisnisnya dengan penuh semangat, namun menghadapi banyak tantangan seperti modal terbatas dan persaingan ketat. Merasa frustrasi, dia mulai mencari jalan pintas untuk sukses cepat, meski keputusan tersebut mengabaikan prinsip etika yang ia pegang. Dia mulai berkompromi dengan integritasnya, berharap bisa cepat mendapat keuntungan besar. Namun, keputusan-keputusan tersebut justru membawa dampak buruk. Bisnisnya mulai merosot, pelanggan tidak percaya lagi, dan dia menghadapi masalah hukum akibat pilihan yang salah. Dalam keputusasaan,nya, pengusaha ini merenungkan dan menyadari bahwa dia telah mencoba melarikan diri dari rencana Tuhan dengan memilih jalan pintas. Setelah berdoa dan kembali pada prinsip yang benar, dia mulai membangun kembali bisnisnya dengan cara yang jujur dan beretika. Perlahan, bisnisnya berkembang dan sukses, menunjukkan bahwa meskipun proses yang benar membutuhkan waktu, hasilnya jauh lebih memuaskan dan penuh berkat. Ilustrasi ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita terkadang merasa tergoda untuk mencari jalan pintas, mengikuti rencana Tuhan dengan sabar dan setia membawa hasil yang jauh lebih baik dalam jangka panjang. Selanjutnya, berikut beberapa langkah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Berani mendengarkan panggilan Tuhan. Jangan takut untuk mendengarkan suara Tuhan, bahkan jika itu membuat kita merasa tidak nyaman. Rencana Tuhan mungkin tidak selalu mudah, tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu tahu apa yang terbaik bagi kita. Kedua, jangan takut menghadapi perubahan. Terkadang, mengikuti rencana Tuhan berarti kita harus menghadapi perubahan yang besar dalam hidup. Mungkin itu berarti meninggalkan zona nyaman kita, atau mengambil langkah yang tidak pasti. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita dalam setiap langkah. Ketiga, refleksikan hidup dalam doa. Selalu luangkan waktu untuk berdoa dan mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Dengan berdoa, kita dapat lebih peka terhadap kehendak Tuhan dan menghindari keputusan yang hanya berdasarkan keinginan pribadi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu mengikuti rencana-Mu dalam hidup kami. Kami mohon agar Engkau memberikan kami kekuatan untuk taat kepada panggilan-Mu, meskipun terkadang itu tidak mudah. Berikan kami keberanian untuk melangkah dalam iman, dan bimbing kami agar hidup kami selalu sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita belajar bahwa kita tidak bisa menghindar dari rencana Tuhan. Meskipun terkadang kita merasa ragu atau takut, kita harus mengikuti panggilan-Nya. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita, dan ketika kita taat kepadanya, kita akan merasakan damai sejahtera yang tidak bisa kita temukan di tempat lain. Jika saudara merasa diberkati dengan renungan ini, jangan ragu untuk memberikan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan renungan lainnya. Bagikan renungan ini kepada keluarga, teman, dan orang-orang terdekat, agar semakin banyak yang belajar mengikuti rencana Tuhan dalam hidup mereka. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.